Halo kawan-kawanku, welcome back with me Lex in the Bioskop Mini. Gimana kabar kalian? Semoga selalu baik ya. Di video kali ini, aku mau bahas sebuah film bergenre crime horror yang menjadi sequel dari film The Pact tahun 2012 dengan judul The Pact 2 tahun 2014. Film ini mengambil latar waktu beberapa hari setelah kematian si Judas. Kalau kalian belum nonton ulasan film sebelumnya, silahkan tonton aja, karena cerita The Pact 1 dan 2 saling bertautan. Linknya udah aku taruh di deskripsi, tinggal kalian klik aja, oke? Terus aku ingatkan kepada kalian bahwa ini adalah konten spoiler. Jadi kalau kalian belum nonton full movie-nya, aku sangat sarankan untuk kalian tonton aja full movie-nya, baik The Pact 1 ataupun 2. Karena menonton film dalam keadaan utuh itu sensasinya beda lah. Terus bagi kalian yang suka channel Bioskop Mini ini, kalian bisa langsung subscribe channelku ini dan langsung nyalakan notifikasinya, oke? Daripada panjang lebar, mending kita skui aja lah ke alurnya. Let's go! Di awal film, kita bakal diperkenalkan dengan tokoh utama di film ini bernama June Abbott, yang berprofesi sebagai pembersih TKP pembunuhan, baik itu pembunuhan berantai maupun bertali. Hari itu, June terlihat membersihkan bekas pembunuhan di sebuah apartemen. Lalu, kita juga bakal diperkenalkan dengan seorang agen FBI bernama Agent Ballard. Kita panggil aja Om Ballard. Dan juga seorang polisi yang kerap dipanggil Mayor. Mereka terlihat sedang menyelidiki sebuah TKP pembunuhan yang terjadi terhadap seorang wanita yang kepalanya dihilangkan sama si pelaku. Kita simpan saja ini sampai akhir cerita. Di sana juga terdapat sebuah tulisan dari darah yang bertuliskan "He showed me the way", yang artinya dia menunjukkan jalan kepadaku. Lalu kita bakal diperlihatkan June yang sedang menggambar sketsa pembunuhan di rumahnya, dan datanglah pacarnya yang tak lain dan tak bukan adalah si Mayor. Saling menyapalah mereka di sana. Ngobrol-ngobrol, terjadilah kesalahpahaman di antara mereka yang bikin si June ngambek sama si Mayor. Dan pergilah si June dari rumah. Singkat cerita, si June jemput ibunya yang bernama Maggie di rumahnya. Di dalam mobil, percakapan mereka direkam oleh Maggie dan diteruskan kepada Agent Ballard karena si Maggie ini ceritanya adalah seorang narapidana yang dalam masa percobaan. Singkat cerita, habis jalan-jalan, baliklah si June ke rumahnya dan Mayor juga masih di sana karena dia belum pergi bekerja. Lalu datanglah si Agent Ballard untuk nginfoin ke June bahwa kemungkinan dia adalah target pembunuhan selanjutnya. Karena motif dari pembunuhan ini mirip seperti motif pembunuhan si Judas Psikopat. Dan si June sebetulnya adalah putri dari Jennifer Gleich. Itulah mengapa kemungkinan dia adalah target selanjutnya. Kalau kalian ingat, aku udah pernah bahas di video sebelumnya tentang kasus pembunuhan berantai si Judas Killer. Kalau kalian mau nonton, linknya udah aku taruh di deskripsi. June juga dikasih akta kelahirannya sama si Ballard. Terungkaplah bahwa Maggie bukanlah ibu kandung dari June. Maggie sebenarnya adalah bibinya, yaitu adik dari Jennifer Gleich. Habis itu, pergilah si Agent Ballard dari rumah June. Malam hari itu, si Mayor pergi kerja, dan si June mulai membaca informasi tentang kehidupan si Jennifer Gleich. Tiba-tiba, lampu bacanya berkedip menyala-mati seperti di dalam cerita. Lalu, ada bayangan pria botak di kamarnya yang kemudian semakin membesar dan semakin membesar hingga menghilang ke bawah kasur. Kemudian selimutnya seperti ditarik sesuatu. Karena ketakutan, June pun lari keluar dari rumah. June kemudian mencoba untuk menenangkan diri di luar. Saat kemudian, dia memberanikan diri untuk masuk lagi ke dalam rumah. June kemudian mencoba membaca artikel tentang Judas Killer, dan dia mendapati nama Annie Barlow, yaitu tokoh utama di film sebelumnya yang telah membunuh si Judas Psikopat. Keesokan paginya, June pergi ke rumah Maggie. Di sana, June memarahi Maggie karena tidak memberitahu yang sebenarnya kepada June. Dan hal itu menyebabkan terjadi sedikit keributan. Singkat aja lah, setelah itu, June kembali ke pekerjaannya sebagai pembersih TKP. June pergi ke sebuah TKP, yaitu TKP pembunuhan terhadap seorang wanita bernama Ellie Ford. Yang sebelumnya kita tahu, pembunuhan itu telah terlebih dahulu diselidiki oleh Agent Ballard dan juga si Mayor. Setelah selesai, June pun pulang. Malam harinya, saat Maggie sedang bersiap untuk tidur, dia terlihat diacungkan pisau oleh seorang wanita dan ternyata itu cuma mimpi June.
Karena khawatir, Jun kemudian langsung pergi ke rumah Maggie dan ternyata itu bukanlah mimpi. Maggie telah tewas mengenaskan. Jun kemudian dimintai keterangan oleh polisi karena dia orang pertama yang berada di TKP. Setelah itu, Jun pun pulang dalam keadaan yang masih berduka. Dia kemudian ditenangkan oleh Meyer. Pergilah mereka ke kamar dan terjadilah adegan mantap-mantap di sini. Aduh, mbak, masih sempat-sempatnya. Singkat aja, setelah lama-lama melakukan mantap-mantap, Jun malah melihat penampakan Maggie yang tergorok, dan mantap-mantap mereka pun terbatalkan karena hal itu. Jun nampak syok karena hal itu. Untuk menenangkan diri, Jun kemudian pergi mandi, dan habis itu, Jun langsung mencari informasi tentang Annie Barlow. Jun langsung menelpon si Annie. Hari itu, Jun membuat sketsa tentang pembunuhan Maggie. Di kamar si Meyer terlihat siap-siap mau kerja. Si Meyer pun turun dan pamitan sama si Jun buat pergi kerja. Si Jun di rumah ngumpulin foto-foto lama buat dijadikan inspirasi menggambar. Habis itu rebahanlah si Jun. Mimpi lagi dia ceritanya. Dan si Judas Kopet ini malah masuk ke mimpi si Jun. Di dalam mimpinya, si Jun juga terlihat mau ditikam oleh seorang wanita. Akibatnya, si Jun terbangun dalam keadaan panik. Lalu, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah itu. Lampu berkedip menyala-mati, keran nyala, suara aneh, dan lain-lain. Habis itu, dia malah seperti diseret sesuatu macam si Annie dulu. Jun pun terjebak di dapur rumahnya. Tapi kali ini bukan mimpi si Jun ya, ini beneran terjadi. Si Jun pun ketiduran di dapur dan bangun di pagi harinya di sana hingga si Meyer pulang ke rumah. Pagi itu, si Jun mutusin buat pergi ke rumah Maggie. Pergilah si Jun ke kamar mandi di rumah itu dan didapatinya robekan kertas di balik cermin di sana. Dan muncul lagi Om Ballard kita ini yang membuat si Jun terkejut. Aduh, Om. Mau ketemu orang itu nyapa kayak gimana kayak. Ini malah cosplay jadi psikopat. Om Ballard malah jadi curiga sama si Jun. Dia kira si Jun adalah pembunuh berantai di kota itu karena gerak-geriknya yang sangat mencurigakan. Selanjutnya, Jun pergi dari tempat itu dan disatukannya robekan kertas dengan buku Jennifer Glick yang dia punya. Dan halamannya ternyata cocok. Malam itu, Jun malah ketiduran di mobilnya. Esok paginya, dia dibangunkan oleh suara ponselnya yang ternyata dia ditelepon sama si Annie. Hello? Jun, this is Annie Barlow. Si Jun minta pada si Annie buat ngebantu dia nyelesain masalahnya, karena dia dulu pernah ngebunuh si Judas. Mereka pun membuat janji untuk bertemu. Lalu si Annie ngajak si Jun buat ketemu sama Stippy. Tetapi Stippy nggak bisa ngebantu mereka karena dia akan diajak pergi dari kota itu sama si Giles. Setelah itu pulanglah mereka ke rumah Jun. I think he's my dad. Ketemu dan kenalanlah si Annie sama si Meyer. Si Meyer pun berangkat kerja. Masuklah Jun dan Annie ke rumahnya si Jun. Diterawanglah rumah itu sama si Annie. Hingga akhirnya Jun membawa Annie ke loteng dari rumah itu. Dan dicobalah sama Annie ritual pemanggilan Demit. Ritual itu mulai bereaksi dan dirasukilah si Annie sama Demit. Annie bengong. Hal-hal mistis mulai terjadi dan si Annie bilang, "Ping room, ping room, ping room" berkali-kali. Hingga akhirnya si Annie jatuh, lampu mati dan terjadilah penampakan Ellie Ford dan Maggie. Dan selanjutnya, biasalah film-film kayak gini banyak jump scare-nya. Bangun-bangun, si Jun malah udah ada di tempat tidur dan ditemanin sama si Annie. Si Jun mengatakan bahwa kejadian di loteng memberinya petunjuk dan hal itu membuatnya kepingin pergi ke rumah Ellie Ford. Tetapi Annie melarangnya untuk pergi ke sana dan si Annie akan pergi ke sana sendirian. Malam itu Meyer menelpon untuk memastikan keadaan Jun dan Meyer juga menanyakan tentang Annie. Jun pun menjawab bahwa Annie pergi ke apartemen Ellie Ford. Lalu si Meyer ini juga menelpon agen Ballard. Dan si buaya Meyer ini malah menuduh si Jun sebagai pelaku kejahatan itu.
Om Ballard pun percaya dengan perkataan si Meyer ini. Ke latar lain, si Jun tampak mengendarai sebuah mobil buat pergi ke suatu tempat. Sementara itu, si Annie terlihat sudah sampai di apartemen Ellie Ford dan mengambil beberapa foto buat dikirim ke si Jun. Lalu secara tiba-tiba, seperti ada seseorang yang memaksa masuk ke ruangan tempat Annie berada. Annie pun berusaha menahannya dan menutup pintu itu dengan tubuhnya. Tetapi, dia malah ditikam dari balik pintu itu. Masih menjadi misteri siapa yang melakukan hal itu. Simpan itu sampai akhir cerita. Hal itu menyebabkan Annie terluka dan akhirnya meninggal. Tetapi sebelum meninggal, dia berhasil mengirim foto yang dia ambil kepada si Jun. Lanjut ke si Jun, dia akhirnya sampai di tempat tujuannya, yaitu Pink Room. Dan terlihat pesan dari Annie sudah diterima sama si Jun. Si Jun pun masuk ke tempat itu dan bertanya tentang Ellie Ford kepada pria yang ada di sana. Tetapi dia tidak mendapatkan jawaban yang real dari pria itu. Karena tak mendapat jawaban yang pasti, akhirnya Jun pergi dari tempat itu dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, si Jun malah harus dipertemukan lagi dengan Om Ballard. Aduh, om ini lagi. Gitu mungkin pikir si Jun. Lalu si Meyer menelpon si Jun dan mengatakan bahwa Agent Ballard adalah pembunuh itu. Ini gimana sebenarnya maksud si Meyer? Tadi Boya ini bilang si Jun, sekarang bilang si Ballard. Curigakan sangat anak ini. Udahlah, lanjut aja. Kita simpan aja itu, nanti juga bakal ketahuan siapa pelakunya. Si Jun menawarkan minuman kepada si Ballard dan Jun pura-pura untuk pergi ke dapur. Aku kira di sini sih si Jun bakal ngasih minuman itu dengan racun. Tetapi saat Agent Ballard lengah, si Jun menimpuk kepalanya dengan batu bata yang ngebuat Om Ballard malang kita ini pingsan dan Jun langsung mengikatnya di kursi. Datanglah si Meyer gak jelas ini dengan rayuan mautnya. Habis itu pergi lagi dia. Saat itu si Jun mendapatkan bisikan setan. Jun pun mendapatkan sebuah cincin yang tergeletak di lantai. Cincin itu pun menuntun Jun untuk pergi ke kabinetnya. Jun pun mendapatkan sebuah kotak hitam di kabinetnya dan dibukanya kotak itu dengan kode yang didapat Annie di rumah Ellie Ford. Terbukalah kotak itu. Lalu didapatnya foto-foto seksui dari Ellie Ford di sana yang mengindikasikan bahwa si buaya Meyer ini adalah pembunuhnya. Dan benar saja, kembalilah si buaya Meyer ini dengan pisau di tangannya. Kemudian muncullah psikopat Judas di belakang Jun. Tapi ternyata itu cuma hantunya aja. Lalu ditusuklah Om Ballard malang kita ini sama si buaya Meyer ini. Tetapi Om Ballard masih bisa bertahan. Dengan percaya dirinya, si buaya Meyer ini memberikan pisaunya ke si Jun. Dan dengan beraninya, si Jun kemudian menusuk si buaya Meyer ini dengan pisau itu. Dan terjadilah adegan Tom and Jerry di antara mereka, kejar-kejaran. Sementara itu, Agent Ballard berhasil melepaskan diri dari ikatan kursi itu. Psikopat Meyer ini pun mencoba buat ngebunuh si Jun. Tetapi, tembakannya selalu gagal. Dan datanglah si Jun kemudian memukul kepala buaya Meyer ini dengan tongkat baseball dan si buaya itu pun jatuh ke lantai 1. Sebelum dia sempat menembak Om Ballard, datanglah si Jun. Tepang! Di end sudah nasib psikopat amatiran ini. Om Ballard kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan si Jun terlihat pergi ke loteng rumahnya. Di sana, si Jun mendapatkan penggalan dari Maggie dan Ellie Ford. Di scene selanjutnya, diperlihatkan si Jun yang tengah menggambar, dan dia mendapatkan telepon dari Stevie, yang mengatakan, "Jun, ini aku Stevie. Aku mendapat pesan dari Annie, kalau ini baru saja dimulai lagi. Kau harus berhati-hati." Jun pun bingung karena hal itu. Lalu, terlihatlah penampakan si Judas di cermin si Jun. Dan film pun selesai. Oke kawan-kawan, itulah dongeng singkat aku tentang hantu psikopat dan hantu korbannya. Film The Pact tahun 2012 sendiri meraih rating 5,7 di situs IMDb. Sementara itu, The Pact 2 tahun 2014 mengalami penurunan, yaitu sebesar 4,4 di situs IMDb. Lalu sedikit aja dari aku, kalau kawan-kawan mau ngebahas film yang kalian penasaran alurnya, kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar, oke? Sekian dari aku Lex dari Bioskop ini mengucapkan thanks for watching and see you in my next video ya. Thank you, bye-bye.